3, 2, 1. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Saudara-saudaraku sekalian, di negara-negara yang pemerintahannya otoriter atau pemerintahannya konsekuen menegakkan hukum, kita menjumpai kenyataan bagaimana masyarakat taat hukum. Tentu kehidupan masyarakat seperti ini menjadi tertib, bahkan sangat tertib. Dan itu menjadi irama hidup masyarakat. Sehingga pada akhirnya tanpa paksaan mereka telah memiliki sebuah kebiasaan hidup taat hukum, saudaraku. Tentu salah satu alasan mengapa mereka taat hukum, karena hukuman, sanksi terhadap kesalahan ditegakkan, diterapkan secara konsekuen, saudara. Kalau di dalam keluarga-keluarga di mana sang ayah atau sang ibu, orang tua adalah orang tua yang tegas, bisa juga keras, bahkan mungkin juga otoriter. Anak-anak menjadi patuh, menjadi taat. Dan ketaatan itu menjadi irama hidup sejak kanak-kanak sampai dewasa. Tentu salah satu pemicu alasan mengapa taat karena takut. Orang tua yang tegas, yang keras, bahkan otoriter tidak sedikit yang bisa memukul, menghajar anak secara fisik sampai anak kesakitan, menderita bahkan luka. Saudaraku sekalian, pemerintah yang otoriter yang menegakkan hukum dan dengan konsekuen memberi sanksi hukuman kepada masyarakat yang melanggar hukum, merasa berhak melakukan itu karena mereka adalah pemerintah. Orang tua yang otoriter, ya, memaksakan kehendak dan keinginannya kepada anak, tidak mau dibantah, tidak bisa dibantah karena merasa diri mereka orang tua. Dan anak-anak bisa mengerti itu, bisa menundukkan diri. Walaupun tentu ada juga tidak sedikit anak-anak yang tidak menerima keadaan tersebut. Bagaimana dengan sikap kita terhadap Allah? Bagaimana sikap kita terhadap Allah? Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat sebelumnya tertulis, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab pada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa,
yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, yang tentu dengan konsekuen memberikan hukuman dan sanksi terhadap orang yang tidak taat atau orang yang salah. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Apalagi kamu itu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu dengan darah yang mahal, dengan darah anak domba Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan kamu, ya maksud saya, aku kata Tuhan akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan aku Allah Bapa akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku sekalian, kalau pemerintah yang otoriter, yang konsekuen menegakkan hukum, memberikan hukuman dan sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum, itu seketika. Artinya begitu seseorang kedapatan berbuat salah, langsung ditangkap polisi lalu diproses. Kalau anak yang berbuat suatu pelanggaran atau kesalahan atau tidak berkenan di mata orang tua langsung gebuk dan pukul dia. Sehingga anak menjadi takut, saudara. Kalau masyarakat terhadap pemerintah menjadi tunduk. Tetapi Allah tidak langsung pukul kalau kita salah. Itu masalahnya. Jadi masing-masing kita bisa memandang Allah sebagai Allah yang konsekuen menegakkan hukum dan akan memberikan hukuman atau sanksi kepada pelanggar. Atau kita memandang Allah itu pelin-pelan dan tidak tegas. Tergantung individu. Tetapi saya beritahu kepada saudara, semua yang kita lakukan ada perhitungannya. Ya. Tidak ada yang lolos dari perhitungan Allah. Dan mestinya ini menggetarkan hati kita, saudara. Tuhan Yesus berkata, setiap kata yang kamu ucapkan harus dipertanggungjawabkan. Setiap kata. Apalagi kalimat, apalagi sebuah cerita. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ada perhitungannya. Sebenarnya ayat ini secara tidak langsung hendak mengarahkan kita kepada kenyataan bahwa segala hal yang kita perbuat itu akan diperhitungkan. Itu maksudnya, saudaraku. Jadi saudara, tentu saja bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat GSKI Rehobot Arta Gading atau jemaat di mana saya diterima dan diakui sebagai gembala G kecil ya.
Gembala besar itu Tuhan. Percayalah apa yang saya katakan. Karena ini adalah firman Tuhan. Jangan saudara memandang rendah Allah. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita kalimat doa Bapa kami datanglah kerajaan-Mu, itu kita mengakui pemerintahannya. Kita hidup di dalam satu pemerintahan yang memiliki tatanan. Di dalam tatanan itu tentu ada panggilan untuk taat hukum, ada disiplin, ada hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran. Ya, saudaraku. Semua harus, maksud saya semua hal yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, setiap kata saja harus dipertanggungjawabkan. Apalagi perbuatan-perbuatan kita. Satu kata saja. Ini yang mestinya menggetarkan jiwa kita, saudaraku. Menggetarkan jiwa kita. Karena Tuhan tidak bertindak langsung. Nah, banyak orang menjadi ceroboh. Ya, melakukan segala sesuatu dengan sembarangan, mengucapkan kata-kata dengan sembarangan. Satu kata saja harus dipertanggungjawabkan, apalagi kalimat, apalagi sebuah pernyataan dari banyak kalimat yang menjadi data atau cerita. Makanya ya saudaraku, kalau kita membaca Alkitab, saudaraku, ya, firman Tuhan jelas mengatakan, saudaraku, kalau orang, saudaraku, bisa menahan lidahnya, maka dia menjadi sempurna. Orang yang bisa menahan lidahnya, dia menjadi sempurna. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Satu kata saja nih saudara, satu kata saja harus dipertanggungjawabkan, apalagi banyak kalimat, apalagi kumpulan kalimat-kalimat sampai menjadi sebuah cerita, fakta yang dibuat. Maksud saya bukan fakta ya, kisah yang dibuat, ya, pernyataan yang dibangun, saudara, harus dipertanggungjawabkan. Makanya saudara, seringkali dosa banyak terjadi di meja kafe, ya, waktu ngopi, ya, itu banyak cerita. Tapi sebaliknya Tuhan hadir di meja kafe waktu kita bicara-bicara dan firman Tuhan dibedah, memikirkan pekerjaan Allah. Wah, malaikat-malaikat ikut hadir di situ. Dan di mana orang berkumpul lebih dari 2 dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hadir. Tentu bukan kumpul-kumpul ngomongin orang, bukan ngumpul-ngumpul bikin cerita, kebohongan, merusak karakter orang. Ya. Nah ini yang kita harus jaga. Aduh, kita sering meleset saudara, termasuk saya juga. Kadang-kadang masih meleset. Dan malam hari waktu kita mau tidur, kita periksa diri, kita baru sadar ya, baru ingat kata yang tidak perlu kita ucapkan, kalimat yang tidak perlu kita kemukakan. Baru kita menyadari, baru kita menyesal. Lalu saya sering berdoa, Tuhan jadikan hari ini hari yang baru, aku menjadi lebih baik dari kemarin.
kadang-kadang sulit menjadi lebih baik. Karena kita sudah punya irama yang salah. Nah, tadi saya kemukakan kalau sebuah masyarakat ya biasa ditekan oleh pemerintah untuk taat hukum. Ya. Jika tidak taat secara konsekuen dihukum atau mendapat sanksi sehingga irama masyarakat menjadi taat hukum. Sama seperti anak ya yang dididik secara keras oleh orang tua, menjadi irama hidup anak itu untuk taat. Demikian pula mestinya kita ketika memandang Allah sebagai pribadi yang berdaulat, yang konsekuen, yang agung, yang akan memperhadapkan setiap perbuatan kita dalam penghakiman. Kalau 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 tadi mengatakan, kalau kamu memanggil dia Bapa yang menghakimi orang tanpa memandang muka, berarti memandang perbuatan. Menghakimi orang sesuai perbuatannya. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Nah, kita harus memandang Allah demikian, walaupun hari ini kita mau berbuat salah apa juga Allah tidak langsung sambar kita dengan geledek atau petir atau halilintar. Memang ada orang-orang yang didisiplin Tuhan karena kesalahan. Tetapi itu pun berlaku bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang tidak mengasihi Allah mau buat macam-macam juga dibiarkan aman. Aman. Dengan setiap kata yang sembarangan, dengan setiap cerita yang diungkapkan aman. Tapi ada perhitungannya. Nanti. Jadi jangan saudara juga mengharapkan Tuhan menghukum orang-orang yang bersalah kepada saudara. Tidak usah. Semua ada perhitungannya di balik kubur di pengadilan. Kita harus teduh dan menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kita sendiri menjaga diri kita. Jangan sampai berbuat salah. Pendeta yang mencuri uang gereja kelihatannya aman. Nggak ketahuan, dia aman-aman saja. Aman. Tapi harga yang harus dibayar dari kesalahan itu besar, saudara. Paling tidak, sementara dia melayani, dia tidak bisa menjadi juru bicara Allah. Dia tidak akan menemukan hal-hal pewahyuan dari surga. Dan tidak mungkin ia bisa mengubah karakter orang untuk hidup suci, memandang langit baru, bumi baru, dan menyerahkan hidup bagi Tuhan tanpa batas. Nah, dia sendiri juga tidak benar. Bukan tidak mungkin pendeta-pendeta besar yang terkenal melakukan pelanggaran moral selama hidup aman. Tidak ada orang yang bisa menangkap basah perbuatan salahnya. Tapi setelah mati baru ketahuan. Dan itu memalukan. Mempermalukan keluarga, lembaga yang dia pimpin, dan kekristenan secara umum. Mengerikan, saudara. Oleh sebab itu kita harus belajar. Dan saya mengajak saudara-saudara sekalian memiliki hati yang takut akan Allah. Kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Memperlakukan Allah, menganggap Allah sebagai pribadi agung yang berdaulat, yang kepadanya kita takut. Ayo kita bangun yuk. Kita bangun. Sebab dengan membangun sikap yang benar terhadap Allah dan memperlakukan Allah secara benar, dan menempatkan diri kita secara benar pula di hadapan Allah, maka kita bisa memasuki area bertuhan yang benar. Kalau seseorang hidup di dalam dosa,
atau memiliki keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah, dia keluar dari keadaan bertuhan. Artinya keluar dari keadaan bertuhan yang mentuhankan Allah. Sebab dia bertuhankan perutnya sendiri. Kemuliaannya adalah aib mereka seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 3. Dari ayat 18, 19, 20. Orang yang bertuhan itu orang yang hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Kalau kalimat yang mungkin tidak suka didengar, tetapi ini benar, yang standar ya. Kalau orang tidak hidup suci, dia tidak bertuhan. Kalau bangsa Israel tidak memiliki kesucian standar perjanjian baru, yang penting melakukan hukum Taurat, yang penting masih menyembah Allah Yahweh dengan seremonial dan ritual, itu bertuhan. Itu bertuhan model agama samawi, agama Yahudi maksud saya. Yang boleh berhadapan dengan Allah dengan hanya imam besar setahun sekali. Tapi kita ini memiliki Roh Kudus. Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Kudus dan Roh Allah itu sama. Kenapa disebut Roh Kudus? Wah, itu luar biasa. Karena roh itu ditaruh di dalam diri kita. Supaya kita alert, sadar. Kita bersama dengan Allah yang kudus. Maka Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengapa Tuhan menghubungkan kekudusannya dengan kekudusan kita? Karena Allah mengendaki kita memiliki kekudusan standar Allah sendiri. Maka Tuhan berkata, kamu harus keluar dari mereka dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu sebagai anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Ya, kalau di antara kalian ini anak-anak muda yang ikut warrior, saya mengajak kamu betul-betul hidup suci. Tidak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kita akan terbawa dunia. Besok hari Senin jam 7, saya akan menyampaikan firman yang berjudul cut off. Untuk pemuda. Ya, kalau orang-orang muda yang tidak mau serius tidak usah ikut. Ya, tidak usah. Melalui webinar. Cut off. Ikuti. Nah, Bapak Ibu yang sudah tua-tua, yang sudah bau tanah. Biasanya sebelum bau tanah, bau minyak kayu putih. Sakit-sakitan terus. Minyak kayu putih lah. Dan berbagai minyak untuk menahan sakit. Ayo kita bertobat. Ya, udah kita tiarap. Tiarap itu artinya kita periksa diri. Enggak khotbah enggak apa-apa, enggak jadi pimpinan organisasi enggak apa-apa. Yang penting kita berkenan di hadapan Allah. Saya berkata begitu bukan karena saya sudah jadi pimpinan organisasi. Saudara, tadi saya katakan yang percaya kepada saya sebagai gembalanya dengarkan. Yang tidak, sama sekali saya tidak masalah. Tidak masalah, siapapun. Ya, saya mau pulang bersama saudara yang mau diajak pulang. Yang tidak, terserah. Ya, ikuti, saya sendiri juga berjuang saudaraku. Ya. Kita menghadirkan pemerintahan Allah yang lebih konsekuen dari pemerintahan manapun. Kita punya Bapak yang lebih berdaulat dari orang tua manapun. Makanya kita harus hati-hati. Hidup dalam takut akan Allah. Bapak kita yang menghakimi orang tanpa memandang muka. Artinya entah jemaat, entah aktivis, entah pendeta, ketua sinode, atau pimpinan aras nasional tidak peduli. Semua harus dihakimi. Kita harus punya hati yang takut akan Allah.
Dunia kita itu fasik sekali, saudara. Standar kekristenan sudah menjadi begitu rusak. Maka sekarang kita kembali kepada kekristenan yang sejati. Ya. Yang merusak hidup kekristenan itu justru doktrin-doktrin yang mengarahkan orang hanya kepada logika. Kebenaran yang murni itu, saudara, akan lebih dominan membawa dampak kepada spiritual yang ekspresinya tindakan perilaku. Tetapi ketidakbenaran hanya lebih mengarahkan pada aktivitas nalar. Nah, bodohnya banyak orang kalau punya aktivitas nalar lalu diklaim benar, dia berarti punya spiritualitas yang baik. Itu betul-betul bodoh. Dan banyak orang Kristen ikut terbodohi. Jemaat terbodohi. Orang-orang yang menggunakan nalar saja untuk menalar Allah tidak mengubah orang. Tetapi kebenaran sejati akan berdampak pada spiritualitas yang nanti terekspresi dalam perilaku hidup, bukan pada intelektual semata. Saya mengatakan ini bukan dalam kepahitan, tapi dalam kesedihan dan kemarahan. Pahit tidak, tapi sedih, marah ya. Kasihan banyak jemaat terparkir di dunia, saudara. Saya sering mengatakan kurang hebat apa seminari-seminari, sekolah-sekolah tinggi teologi di barat, kurang baik apa doktrin-doktrinnya, masyarakatnya tidak bisa menyelamatkan. Jangan berkata di Eropa doktrin ini gagal menyelamatkan. Di tempat lain tidak, sama. Sama, tidak beda. Cuma tunggu waktu saja. Tunggu waktu, kalau di Indonesia nampaknya semua doktrin juga laku. Karena manusianya memang harus bertuhan. Tidak bisa tidak bertuhan karena sila kita ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi nanti akhirnya sama. Sama, saudaraku sekalian. Kalau satu jenis makanan itu kalau dimakan bisa membuat orang sakit, mati. Tapi kalau di tempat lain buat orang tidak sakit. Pakai. Satu jenis makanan di satu masyarakat membuat masyarakat itu sakit, bahkan mati. Tapi ini kalau dimakan di masyarakat lain tidak membuat orang mati. Emangnya manusia lain? Kalau di sini manusia biasa, di sana manusia robot. Sama manusianya. Sedih dan marah sebenarnya. Tapi ya kita kuasai diri, kita kendalikan diri. Jangan sampai kita salah kata ya. Dan Bapak Ibu jangan sampai gagal paham ya. Pokoknya tidak bisa disalahkan apa yang saya katakan ini. Saudara mengakui otoritas Allah, kedaulatan Allah, tunduk, taat, aman saudara. Aman saudara. Aman saudara. Ya. Nanti akan saya jelaskan ya bahwa orang yang hidup di dalam kesucian itu pasti aman. Pasti aman. Kalaupun ada keadaan buruk di dunia ini, itu pun demi keamanan di kekekalan. Lalu apa? Terhormat. Terhormat di mata Allah. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku. Kebahagiaan di hadiratmu. Itu saja saudaraku sekalian. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, kita rubah cara berpikir kita. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, ketika kita memiliki keinginan hasrat yang bertentangan dengan kehendak Allah, kita keluar dari hadirat Allah saat itu. Kita keluar dari hadirat Allah, kita telah berhenti bertuhan.
atau bertuhan secara tidak ideal. Kalau orang Kristen baru, Tuhan tidak terlalu mempermasalahkan. Seperti anak-anak waktu masih kecil, berbuat salah, melakukan banyak kebodohan, orang tua tidak terlalu mempersoalkan. Namanya juga umur 20 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau 20-30 tahun menjadi masalah. Orang tua bisa berkata, aku tidak punya anak seperti kamu. Tapi ketika anak usia 2 tahun, ya ngompol lah, ya nakal lah. Peluk cium, orang tua berkata anak papi, anak mami. Tapi coba umur 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang masih melakukan hal-hal yang mestinya dilakukan anak umur 3 tahun. Orang tua berkata, aku tidak punya anak seperti kamu. Pakai mengerti, saudaraku. Allah itu hidup, Allah itu berperasaan. Nah, pada waktu kita berbuat salah, karena kita mengerti kebenaran ini, kita sangat menyesal karena kita keluar dari hadirat Allah. Kita keluar dari hadirat Allah. Kita berhenti bertuhan. Ketika kita memiliki kesenangan, membawa diri terjebak dalam kubangan. Jika Tuhan tak ikut menikmatinya, berarti lepas dari hadiratnya. Harusnya kita selalu berjaga-jaga, karena kita dalam medan peperangan. Kuasa dunia menawarkan keindahan, berhala yang membinasakan. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaanmu. Kesenangan di sini bisa sesuatu atau bisa dalam bentuk perbuatan. Dosa itu kesenangan. Kesenangan kita, tapi Allah tidak ikut menikmatinya. Tapi ketika kita mengulurkan tangan untuk orang yang membutuhkan pertolongan, ketika kita memecahkan roti kita, mencurahkan anggur hidup kita, nah Tuhan ikut menikmatinya. Waktu kita marah, kita menyakiti orang, Tuhan tidak ikut menikmatinya. Kita menikmati, rasain loh, mampus loh. Tapi pada waktu kita mengampuni, kita diam, kita mengalah, kita rela dipersalahkan, Tuhan menikmatinya. Nah sekarang terserah saudara mau memilih jalan apa. Ketika kita memiliki kesenangan, membawa diri terjebak dalam kubangan. Jika Tuhan tak ikut menikmatinya, berarti lepas dari hadiratnya. Harusnya kita selalu berjaga-jaga, karena kita dalam medan peperangan. Kuasa dunia menawarkan keindahan, berhala
yang membinasakan. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaanmu. Ku harus rela lepaskan semua milikku, artinya semua hak-hakku. Hakku untuk senang, hakku membalas dendam, hakku untuk menikmati fasilitas dunia. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan surgaanku, harta abadi di kerajaanmu. Ku harus sungguh rela lepaskan semua milikku demi cinta hormatku kepadamu Bapa. Hanya Engkau kebutuhanku dan kesukaanku, harta abadi di kerajaanmu. Tadi saya bicara soal kebiasaan taat hukum. Sehingga masyarakat menjadi taat hukum atau anak taat orang tua. Coba kalau kalian yang masih muda-muda, sejak muda sudah taat kepada Tuhan. Umurmu sekarang 18, 19, 20, 21, 22, 23, paling banyak, paling tinggi 25 tahun. Sudah taat. Nanti seumur saya kamu akan jauh lebih hebat, nak. Ini pilihan, kamu percaya. Kamu tidak akan menjadi orang yang dipermalukan, susah, gagal membalas kebaikan orang tua. Tidak mungkin. Sebab orang yang benar-benar memperlakukan Allah sebagai kepala pemerintahan dan orang yang menyadari bahwa dia ada di wilayah yang bertuan, orang yang menyadari bahwa ia ada di daerah yang bertuan dalam area kerajaan, bukan di daerah netral. Itu orang-orang yang terpelihara istimewa. Ya, kita masih punya salah, bisa jatuh dalam kesalahan atau dosa. Tapi minta ampun, dan setiap kali minta ampun harus berkomitmen untuk tidak melakukan dosa yang sama lagi. Betul, harus berani hidup suci. Kalau Tuhan berkata keluar kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Standar kekudusan yang kita miliki harus standar Allah. Jangan membuat standar sendiri, maka tiap kali kita mesti datang kepada Tuhan, membuka diri, kita harus bertobat. Maka saudara, saya anjurkan ikut doa jam 5 pagi. Setiap pagi jam 5 pagi melalui webinar. Bisa ditampilkan? Saudara bisa mendapatkan passcode-nya di sini. ID-nya maksud saya 91418 sekian-sekian. Anda bisa di screenshot ini. Lalu passcode-nya doa pagi. Setiap pagi jam 5. Ini sudah menjelang 3 bulan. Tidak absen setiap pagi. Biasa jam 5 kurang 20, kurang 15 sudah mulai, saudaraku. Kalau Civitas Akademi Sekolah Tinggi Teologi Ekonomi ini yang masih menghargai saya sebagai pimpinan, sebagai ketua, mesti ikut doa. Apalagi mahasiswanya, wah itu sudah wajib. Ya kecuali saudara tidak respect lagi terhadap saya, ya enggak usah berdoa.
Lalu saudara cari pimpinan lain. Jangan mengakui saya pemimpinmu lagi. Buat saya nggak masalah. Tapi kalau saudara masih mengakui dan respect saya sebagai pimpinan lah, bapak rohani lah, atau mentor lah, ikutlah bersama-sama. Kalau tidak, ya untuk apa saudara? Kasihan saudara, tidak jelas nanti arahnya. Ya, mahasiswa juga begitu. Kalau masih mau mengakui saya sebagai ketua STT dengan Pak Agustinus Sugeng dan lain-lain, ikut doa. Kalau tidak ya pindah saja sekolah lain. Kalau di STTE harus memang doa pagi jam 5. Nah ketua saudara yang banyak pekerjaan, yang kurang-kurang tidur, masih bisa bangun jam 4:15, jam 4 pagi kok. Bukan jam 5, jam 4:15 kan mempersiapkan lampu lah, sound systemnya lah, komputernya lah. Itu saudara. Makanya kadang-kadang Anda lihat di mana saya masih mata merah, kurang tidur karena tidur jam 2, jam 1, jam 4 sudah bangun. Oh, menuju kamar mandi masih merem-merem. Saya pasang 3 beker. Satu gagal berikut, satu gagal berikut. Saking tidak ingin terlambat. Nah kalau saya sudah meninggal dunia, sudah tidak usah berdoa lagi ya. Dengan saya berdoa dengan orang lain. Gak ada maksud apa-apa saya saudara, saya sudah pamitan, saya mau pulang. Kita berkemas-kemas, mau pulang ke surga. Jangan macam-macam deh ya, gak usah mikir macam-macam. Kita mau berkemas-kemas pulang. Sekarang ada COVID-19 tidak offline jadi online, gak masalah. Gimana Pak kalau seandainya kebaktian offline terus, online terus? Enggak masalah, sampai Tuhan datang kita online terus enggak masalah. Kita jadi gereja yang tidak kelihatan. Gereja itu bukan kumpul rame-rame. Gereja itu persekutuan. Persekutuan itu di hati, jauh di mata, dekat di hati. Buat apa? Dekat di mata, jauh di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Enggak apa-apa. Anda tidak pernah kenal saya secara muka dengan muka, bahkan tidak sedikit yang hanya melihat muka saya lewat media, televisi dan lain-lain, tapi kita tidak pernah ketemu. Enggak masalah, tapi hati kita ketemu. Amin. Ketemu. Nanti kita di surga kita akan bersama. Maka kalau dalam doa pagi saya sering berharap orang-orang yang doa pagi ini sama-sama nanti ketemu di langit baru, bumi baru. Sudah di atas 2.600. Kalau satu gadget bisa 2-3 orang, jangan-jangan 3.000 lebih itu saudaraku. Apalagi mahasiswa, satu gadget bisa beberapa. Satu laptop bisa 3-4 orang, bisa 5, bisa 6. Wah, hanya suaranya. Wah, bisa dibayangkan satu keluarga. Bisa 5-6 orang. Bukan untuk kebanggaan, ayo kita pulang ke surga bersama. Saudara, kita akan terpelihara aman. Mengakui otoritas Allah, kedaulatan Allah dan tunduk. Hidup suci. Apa itu hidup suci? Mulailah dari hal-hal umum dulu. Moral umum baik dulu. Apa yang saudara pandang baik, lakukan. Apa yang saudara pandang baik, lakukan. Dari hal itu, Tuhan akan pimpin terus. Sampai pada tingkat kekudusan standar Allah. Lalu saudaraku, kalau kita hidup dalam otoritas Allah, mengakui otoritas Allah, tentu bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita mengasihi Dia. Kita takut akan Allah karena kita mengasihi. Bukan takutnya pencuri melihat polisi, bukan takutnya terdakwa, tersangka di hadapan meja hijau hakim. Tapi sebagai anak-anak yang menghormati Bapak. Sehingga kita takut akan Dia. Saudara, Anda jadi orang terhormat. Orang terhormat. Orang terhormat yang sesungguhnya adalah orang yang terhormat di mata Allah. Yang akan menerima pujian dari Allah. Oleh sebab itu doa kita bersama. Kerinduan kita bersama. Permintaan dan doa kita kepada Tuhan.
berikan ku hati. Takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa, kepadamu Bapa, agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Jangan cari kehormatan dari manusia. Jangan cari panggung di dunia, apalagi melalui media. Saudara pasti dipakai Tuhan. Kalau kita takut akan Allah, kita hidup di dalam kesucian, nggak usah angkat diri. Tuhan pasti angkat. Firman-Nya mengatakan, tidak ada pelita yang ditutup di bawah gantang. Pasti ditaruh Tuhan di tengah-tengah rumah, di kaki Dian. Jadi Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ayo kita hidup dalam takut akan Tuhan, dalam kesucian Tuhan. Kalau saudara sekolah Alkitab, jangan cari gelar semata, tapi belajar firman untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, untuk bisa menjadi inspirator, memberi inspirasi kepada jemaat dan insight yang benar, agar jemaat takut akan Allah. Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, saudaraku, selain mengajarkan pengajaran yang tentu berkualitas, berkualifikasi akademis, juga sangat menekankan hal ini. Maka ada pertemuan tiap minggu bersama dengan saya, khusus untuk membangun character building, khusus membangun spiritualitas. Kita semua berdoa untuk STT-STT di Indonesia agar mengalami pembaruan seperti ini. Kita berdoa agar guru-guru agama yang diluluskan oleh STT-STT atau sekolah-sekolah pendidikan agama Kristen, pendidikan keagamaan Kristen menjadi guru-guru yang menyelamatkan generasi muda dari kegelapan abadi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene memiliki program doktoral untuk doktor pendidikan agama Kristen. Dan tahun ini sudah ada pendaftaran baru untuk S1, S2, S3 dalam berbagai prodi. Kami memiliki 9 prodi. Ya. Dan percayalah bahwa kami terakredited dengan baik. Sekolah Tinggi Teologi Ekumene yang sekarang saya menjadi pemimpin itu manajemen baru. Bukan seperti Sekolah Tinggi Teologi Ekumene yang lama. Ya, baik, kita akan semua bersama bertobat dan mengalami perubahan. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.